Pada 11 Maret 2024, sejumlah wilayah di Sumatera Barat terjadi banjir lahar dingin dan juga tanah longsor. Menurut BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, terdapat 67 orang dinyatakan meninggal, 35 dilaporkan hilang, dan juga 44 korban dinyatakan menjalani luka dan mendapatkan perawatan di rumah sakit. Setidaknya terdapat 1.543 keluarga yang terpaksa mengungsi di posko bencana karena rumahnya rusak diterpa banjir. BNPB bersama dengan BNPD terus mengupayakan data seiring dengan pencarian dari tim gabungan. Bencana ini disebabkan oleh hujan lebat dan meluapnya aliran sungai yang sebagian besar berhulu di Gunung Merapi. Banjir ini diperparah dengan material vulkanik yang terbawa melalui aliran sungai. Tingginya intensitas hujan di area puncak Gunung Merapi mengubahnya menjadi lahar dingin. Setidaknya terdapat 5 kabupaten atau kota di Sumatera Barat yang terdapat akan bencana ini, yakni Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kabupaten Padang Pariaman, dan juga Kota Padang. Saat ini kami berada di salah satu desa yang terdampak, yaitu Desa Sungai Jambu. Di sana terdapat rekan relawan dari Muhammadiyah yang mengunjungi posko bencana di Sungai Jambu. Assalamualaikum Ibu. Iya, waalaikumsalam. Salam Mbak. Iya, selamat pagi. Iya, selamat datang di posko kesehatan di posko relawan di Sungai Jambu Pariangan. Terima kasih Bu atas waktunya menyambut kami. Iya, selamat datang. Pertama-tama perkenalkan kami dari relawan Muhammadiyah. Nama saya Via dan saya Dinda. Nah, kami di sini datang untuk menjadi relawan karena melihat keadaan di sini kan banyak korban-korban yang mungkin membutuhkan pertolongan kami ya, seperti terkait pertolongan psikologis, mungkin ada yang trauma atau gimana. Nanti kita bisa bantu. Iya, perkenalkan sebelumnya saya Ibu Saski, Ibu Lurah di sini kebetulan. Dan juga memang akibat dari bencana banjir kemarin juga seperti yang diketahui, seperti yang mungkin mbak-mbak ini sudah lihat tadi di jalan bagaimana, dan memang banyak sekali terutama anak-anak dan lansia yang memang masih trauma berat, seperti masih sering bermimpi buruk, lalu merasa sedih, dan seperti itulah karena ditinggal oleh keluarga tercintanya. Ini kami sangat menghormati keadaan tersebut karena memang bencana ini bisa membuat trauma yang sangat berat untuk para korbannya. Baik Ibu, apa bisa kami lihat keadaan di sini? Iya, silakan ya, saya antar ya Iya. Mbak. Ya, mari ayo mari. Selamat pagi Mbak Putri. Ini kenapa Mbak Putri ada Mbak Via sama Mbak Dinda. Nah, ini Mbak Putri bisa kenalan nih sama Mbak Putri, Mbak Dinda sama Mbak Via. Halo, saya Dinda, saya Via. Perkenalkan kami dari tim relawan. Apa kabar? Gimana kabarnya, Mbak Putri? Aku juga makan. Tadi malam tidurnya gimana? Untuk saat ini saya masih belum bisa tidur. Karena saya masih kebayang-kebayang keluarga saya yang terkena dampak dari banjir dan tanah longsor ini, yang sampai saat ini belum ditemukan. Jadi saya itu belum bisa tidur sampai saat ini, masih terbayang-bayang. Kenapa Mbak Putri wajib hal itu terjadi? Nanti kita akan bantu untuk mengatasi trauma-trauma yang terjadi di Mbak Putri. Itu juga jelas langsung kan untuk cerita sama kami ini karena kami di sini memang bisnis seperti itu. Jadi setelah kita berkeliling-keliling tadi, seperti yang mbak-mbak ini sudah lihat bersama, masih banyak sekali ya Mbak, para warga kami yang memang terdampak dari banjir ini, terutama bagi warga-warga yang kehilangan seperti orang tua mereka atau keluarga tercinta mereka lainnya seperti itu. Jadi meninggalkan trauma ya, trauma yang mendalam juga.
Jadi mungkin apa ada bantuan dan masukan untuk warga-warga kami. Jadi saya mohon. Setelah kami melihat keadaan sekitar, mungkin hal yang akan kami lakukan adalah intervensi mindfulness untuk meredakan stres para korban konflik tadi ya. Karena melihat kan langsung banyak warga yang stres dan cemas itu masih sampai sekarang. Kalau boleh tahu mindfulness itu apa Mbak? Mindfulness sendiri merupakan salah satu metode psikoterapi, yaitu untuk meredakan rasa stres atau cemas yang dialami oleh para korban banjir. Nanti kita bisa mediasi untuk para korban. Ini tak perlu disiapkan untuk awalnya. Intervensi kita mindfulness itu. Dan mungkin untuk para warga yang membutuhkan apa ya, penanganan lebih lanjut, bisa menghubungi para relawan untuk melakukan konseling dari beliau. Jadi Seperti itu ya Mbak. Saya terima masukannya, terima kasih banyak dan mungkin hari ini juga akan saya siapkan untuk tempat dan juga para warganya. Terima kasih ya. terima kasih juga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu. Terima kasih sudah menyempatkan hadir untuk intervensi mindfulness pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Laura yang sudah menyediakan tempat untuk kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Apa kabar Ibu-ibu semua? Jakarta. Baik, kita bagiannya akan melakukan intervensi yaitu mindfulness, atau biar kita lebih gampang menyebutnya jadi disebut mediasi atau yoga. Nah, pertama-tama ibu bisa menyiapkan diri dengan ini, memilih atau mempersiapkan diri untuk duduk agar ibu bisa lebih nyaman saat melakukan meditasi. Baik, mari kita mulai dengan latihan pernapasan dalam. Duduklah dengan nyaman. Tutup mata jika merasa nyaman. Dan fokus pada pernafasan kalian. Tarik nafas dalam melalui hidung. Rasakan nafas secara sadar, lalu perlahan Tarik nafas lagi yang dalam. Lalu keluarkan. tetap rasakan nafas masuk dan nafas keluar. Rilekskan badan. Dan nafas kemudian kiri. Tetap rasakan gerak dari sekitar. Saya badan. Kita akan mencoba mensisihkan fokus perhatian pada pernapasan. Jika pikiran kalian melayang, bawa kembali fokus ke nafas. Biarkan semua pikiran datang dan pergi tanpa memperhatikan. Rasakan nafas secara sadar. Ibu bisa mulai untuk merasakan perasaan yang ada di dalam diri ibu. Rasakan secara sadar bukan ada perasaan tersebut. Rasakan, tetap rasakan nafas secara sadar ya. Nafas. Ibu bisa buka mata apabila sudah merasa nyaman dengan keadaan. Ini apa merasa mual, pusing, atau belum merasa lebih nyaman, merasa enakan. Ibu, latihan ini tuh bisa membantu kalian untuk merasa lebih tenang setiap
kali merasa cemas atau stres? Baik ibu-ibu, apa ada yang perlu ditanyakan atau apa ya perlu diungkapkan, bisa di-share ke kami agar ibu-ibu juga bisa lebih tenang, lebih plong. Silahkan. Nggak apa-apa, nanti mungkin bisa dilakukan tiap hari. Bisa ya. Tapi nanti kalau enggak, atau ibu-ibu yang lain mau melakukan sendiri atau mau melakukan lagi, bisa menghubungi kami atau berubah untuk diantar ke kami, nanti atau kami bantu untuk melakukan aktivitas. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Baik Bu, tadi kan sudah kita melakukan intervensi yang pertama yaitu mindfulness, dan kita rencananya ada intervensi lanjutan yaitu konseling individu. Konseling individu bagaimana ya Mbak? Mungkin konseling ini bisa diberikan kepada untuk ada ibu-ibu di sini yang mungkin masih masih merasakan rasa cemas atau masih tidak nyaman, atau mungkin butuh penanganan yang lebih lanjut, butuh pendampingan. Bisa merekomendasikan kepada kami siapa sih yang masih membutuhkan bantuan lebih lanjut itu. Tentunya akan saya sampaikan ya Mbak. Mungkin ada beberapa nama yang saya berikan ke Mbak ini. Mungkin salah satunya ada Mbak Putri yang pertama kita bagi. Nah, itu nanti insya Allah akan saya ajak komunikasi lagi dan bisa saya ajak ke bertemu pendengar. Iya Bu, terima kasih ya Bu atas sarannya. Nanti akan kami tindak lanjuti untuk Mbak Putri. Ya, panjenengan tinggal mempersiapkan saja Mbak Putri. Ya. Mungkin bisa ditanyakan ke Mbak Putri, bisa minta Mbak Putri juga lebih nyaman. Akan saya tanyakan lagi kapan Mbak Putri siapnya, karena takutnya Mbak Putri memang mungkin masih bersedia belum siap ya. Tetapi melihat hasil mensurasi Mbak Putri seperti memang sudah terlihat lega ya. Ibu-ibu yang lain juga sudah terlihat mulai senang lagi gitu, walaupun masih terlihat sedikit tertekan. Terima kasih Mbak ya. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak Ibu untuk lainnya. Sama. Selamat pagi Mbak Putri. Apa kabar? Cukup baik. Terima kasih Mbak Putri sudah menyempatkan hadir pada pagi hari ini. Sekarang gimana perasaannya Mbak Putri? Agak sedikit Mbak Putri, sedih itu wajar, cemas juga wajar, dan merasakan stres pasca bencana juga wajar, karena emang setiap orang kalau misalkan ada di posisi Mbak Putri itu pasti akan merasakan hal yang sama seperti yang Mbak Putri alami. Jadi itu sangat wajar. Setelah melakukan meditasi kemarin, bagaimana? Apa yang Mbak Putri rasakan sekarang? Meditasi kemarin saya agak merasakan meditasi ada masih rasa yang mengganjal. Saya masih sering ingat panggilannya kemarin. Nggak apa-apa Mbak Putri, sedih nggak apa-apa, karena emang sedih itu karena emang bencana kan, kita juga nggak mau, nggak ada yang tahu juga. Jadi tapi jangan berkelanjutan, sedih boleh tapi jangan berkelanjutan, soalnya ada masa depan juga yang harus diperhatikan Mbak Putri. Untuk keadaan sekarang ini bagaimana Mbak Putri? Ya, saya juga agak sedih. Cuman kakak itu saya masih teringat waktu kejadian kemarin. Jadi kita masih agak merasa saya juga masih saling. Kalau mungkin di pertemuan di awal-awal itu Mbak Putri memang belum bisa seterbuka itu dengan baik. Mbak Putri bisa ceritakan
mungkin kita nggak banyak ngasih motivasi, tapi kalau kita bisa Mbak Putri cerita itu mungkin belum yang ada di pikiran Mbak Putri. bisa diberikan. Jadi kemarin itu saya lagi ulang tahun dari suami saya sedang menemani ibu dan perusahaan saya. Di situ ada air yang masuk ke rumah saya. Dari situ saya udah merasa panik banget. Airnya tuh udah deras banget kan. Terus ada apa namanya lemari juga di situ, dan kemudian airnya itu apa ya, bahkan saat terang terus menghantam si lemari tersebut. Jadi lemarinya itu tadi tuh sempat menimpa saya. Terus pas saya lihat ke belakang, ada sampai yang ada. Saya masih gimana ya, sakit banget kalau ingat saat itu. Mungkin aku wajar juga ya dari beberapa hari kita gitu. Jadi wajar, nggak apa-apa Mbak Putri sedih, tapi jangan berkelanjutan ya Mbak Putri. Untuk mungkin ada beberapa cara yang bisa Mbak Putri lakukan waktu rasa cemas mulai datang. Bisa salah satunya bisa melakukan mindfulness kemarin, atau mungkin Mbak Putri perlu butuh orang untuk mendengarkan, bisa menghubungkan kembali, atau bisa bisa ke siapa saja, yang penting jangan Dipendam. ya. Karena emang cukup bahaya. Iya. Cukup bahaya kalau misalkan dipendam sendiri. Kalau bisa diungkapkan, meskipun kita bisa bantu dikit-dikit, seenggaknya Mbak Putri itu merasa belum bisa cerita-cerita dan berbagi kesedihannya ke orang lain. Terus juga tetap semangat ya, sangat sabar. Terus juga ini juga tidak mudah. Semangat terus Mbak Putri, pasti dibalik kejadian ini tuh pasti ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Dan saya benar, Baik, ini adalah infeksi tahap terakhir setelah kita melaksanakan konsumsi itu secara 2 hari sekali, terus mindfulness, meditasi selama pagi sore hari. Gimana Ibu? Kita mendapatkan saya juga secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak Mbak Fia dan juga Mbak Dia yang sudah memberikan latihan-latihan untuk membantu para warga, terutama untuk mengurangi kecemasan dan juga trauma mereka dari kota banjir, dan juga juga sudah memberikan efek positif akhir-akhir ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak Mbak Fian dan juga Mbak Dia atas kesediaan hadirnya di sini selama 1 minggu terakhir. kami juga terima kasih sudah berkoordinasi untuk warga di sekitar hadir pada acara kami infeksi. Terima kasih ya Ibu. Karena sudah berbagi dengan saya. Intervensi menggunakan konseling pribadi dan juga mindfulness terbukti untuk menurunkan gejala trauma dan stres pada korban banjir dalam skala jangka pendek.
konseling diberikan selama 2 kali seminggu dan juga teknik mindfulness diberikan selama 2 kali sehari pada pagi dan juga malam hari. Pelatihan-pelatihan dasar mengenai mindfulness dan juga konseling pribadi diberikan kepada para perangkat desa agar mereka membantu warganya secara mandiri. Berdasarkan hasil intervensi pada warga, mereka mengaku lebih didengar dan juga diperhatikan. Banyak warga yang merasa lebih lega setelah mereka menciptakan pengalaman yang mereka alami. Mayoritas warga merasa puas dengan intervensi yang juga diberikan. Penurunan secara signifikan terlihat pada gejala trauma dan stres berupa mimpi buruk, kecemasan, dan juga ketakutan berlebihan. Namun sangat penting untuk melakukan pemantauan dan juga dukungan jangka panjang untuk memantau keadaan warga sekitar. Peran pemerintah juga berbagai stakeholder sangat berpengaruh terhadap penanganan trauma pada korban banjir di Sungai Jambu ini.